Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama syaraful ilmi li kaunihi wasilatan ila taqwa alladhi yustahaqqu bihil karamah. Wa innama syaraful ilmi lan angin pestine utawi mulyane ilmu. Ini bisa dibaca dua wajah. Syaraf ini bisa dijadikan fi'il, berarti wa innama syarufa al-ilmu, itu nanti. Kalau dijadikan fi'il, wa innama syarufah lan angin pestine mulyo opo al-ilmu ilmu. Kalau dijadikan masdar, wa innama syaraful ilmi, ini jadi mubtada. Wa innama syaraful ilmi lan angin pestine utawi mulyane ilmu iku li kaunihi krono anane al ilmi, iku wasilatan dadi lantaran ila taqwa maring taqwa alladzi yustahaqqu kang den hake, alladzi yustahaqqu kang den haki bihi kelawan at-taqwa opo al-karamatu kemuliaan indallahi ing dalem ngersane Gusti Allah Ta'ala, indallahi ta'ala ing dalem ngersane Gusti Allah Ta'ala. Wa sa'adatu lan kabejan, wasa'adatu lan kabejan al-abadiyatu kang bangsa langgeng, al-abadiyatu kang bangsa langgeng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama syaraful ilmi li kaunihi wasilatan ila taqwa alladhi yustahaqqu bihil karamah. Jadi ke musannif di sini menyebutkan alasan kenapa ilmu itu kok bisa memiliki kemuliaan yang tinggi. Anapa ilmu ini kemak bisa tinggi derajat? Dikarenakan ilmu itu sebagai sarana atau sebagai wasilah perantara untuk mencapai derajat ketakwaan kepada Gusti Allah, yang mana nanti dengan takwa itulah kita bisa mendapatkan kemuliaan yang hakiki di sisi Allah, itu hanya dengan ketakwaan. Makanya dalam Quran sempat disinggung bahwa inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kalian itu dalam Quran itu hanyalah orang yang paling takwa dari kalian terhadap Gusti Allah. Orang yang paling takut dari Gusti Allah ini orang yang paling mulia menurut Gusti Allah. Jadi kalau kita sudah tahu tentang betapa pentingnya ketakwaan itu yang menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang di hadapan Allah, maka kita harus meremehkan apapun di luar ketakwaan. Menganggap apapun di luar ketakwaan itu bukan hal yang perlu ditonjol-tonjolkan,
bukan hal yang perlu dibangga-banggakan. Sebetulnya fil ghalib gitu, secara umum manusia itu menganggap dirinya itu mulia. Itu banyak versi sesuai pandangan masing-masing setiap manusia. Ada yang mengatakan dia itu mulia karena uang. Ada yang mengatakan manusia itu mulia dengan uang, tapi dia lupa bahwa dulu ada orang yang kaya dengan uang, termasuk Firaun, Qarun. Ternyata tidak berhak mereka mendapatkan sebuah kemuliaan. Artinya dilihat dari sana bahwa mulja itu bukan dipandang dari uang. Ada juga yang di situ menganggap mulia itu dari banyaknya pengikut, banyaknya santri, banyaknya atsba, orang-orang yang mencintai para muhibbin. Ternyata tidak. Ketika kita melihat pada Kibar Siso, orang yang memiliki ribuan santri yang menjadi wali semua, itu pun tidak mengangkat derajat Kibar Siso menjadi orang yang sa'adah fid dharain, orang yang beruntung dunia akhirat. Nyatanya tidak kok. Ada orang yang menganggap kemuliaan itu terletak pada tampannya, terletak pada cantiknya. Namun mereka lupa bahwa ketika sudah menghadapi kematian, semua itu akan musnah. Nah, sehingga apa sih sebetulnya kemuliaan yang sejati itu? Yaitu ketakwaan. Takwa itu menurut ulama adalah fardhus siyanah, sangat-sangat menjaga diri. Fartun itu kelewat batas kan. Tafrid itu melewati batas. Siyanah itu penjagaan diri. Jadi Aba itu terlalu hati-hati, sangat hati-hati, itu saya kocak takwa. Bukan hanya menghindari perkara yang dilarang saja, tapi hal-hal yang nanti tidak dilarang, namun ketika dilakukan berpotensi akan mengarahkan kita pada keharuman tetap, maka itu pun juga akan ditinggalkan, termasuk syubhat. Pokok perkara-perkara yang tak haram demi hati-hatinya. Wa fi 'urfi syar'i, dabun ulama menurut pengertian secara syarak, takwa itu ibaratun an kamalit tawakki amma yadurruhu fil akhirah. Satu ungkapan, ada saya kocak takwa, satu ungkapan tentang kesempurnaan penjagaan kita dari hal-hal yang berisiko nanti di akhirat. Jadi kok nanti kita hidup di dunia selalu ngati-ngati ya, bagi mawas diri, hati-hati mempertimbangkan segala gerak-gerik kita agar terhindar dari hal-hal yang berbahaya di akhirat, termasuk azabillah, siksa Gusti Allah. Maka upaya kita tersebut ada saya kocak takwa. Kehati-hatian kita itulah yang dikatakan takwa. Bahwa ini juga tidak menutup kemungkinan ada perbedaan pandangan ulama. Salah satunya di sini datangnya dari Umar ibni Abdul Aziz, yang beliau mengatakan bahwa seekocak takwa itu tarku ma harramallahu ta'ala wa ada'u ma farradah. Beliau simpel dalam mendefinisikan takwa. Takwa itu pokok meninggalkan apa yang diharamkan Allah dan melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah. Itu versi beliau. Bila orang taat ke peraturan, bila kewajiban dilakonin, larangan etikal, itu sudah dikatakan al-muttaqi, orang yang setakwa. Namun menurut sebagian ulama yang lain, ini banyak takwa itu versinya macam-macam. Al-muttaqi man yatruku ma la ba'sa bihi hadron minal wuku' fi ma fihi ba'sun. Yang disebut takwa atau orang yang takwa
yaitu orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak ada risiko, tidak bahaya apabila itu dilakukan. Namun kok pakun tinggalkan, kenapa tetap ditinggalkan, tidak dilakukan? Hadron minal wuku, karena khawatir kalau sesuatu yang tidak bahaya tadi tetap dilakukan, khawatir akan terjerumus kepada sesuatu yang bahaya. Khawatir. Nah, ini contoh tadi syubhat itu. Syubhat jika oleh kan. Artinya oleh tidak haram, ya tidak halal. Tapi nanti kalau kita kebiasaan, maka nanti khawatir kita terjerumus kepada perkara haram. Makan itu mubah. Tapi makan kalau berlebih-lebihan yu'addi ilal hurmah, bisa menyampaikan kita pada hukum keharuman. Karena syiddatil bit'anah, orang yang sangat-sangat kekenyangan itu adalah haram. Sangat kekenyangan itu haram karena berisiko nantinya. Pun ini saking hati-hatinya sampai disebut tarku ma la ba'sa bihi hadron minal wuku'i ila ma atau fi ma fihi ba'sun. Menurut sebagian yang lain, baina yadayi taqwa khamsu aqobat, ini beliau menjelaskan bahwa kita menghadapi satu perjuangan untuk menggapai derajat ketakwaan itu harus menempuh atau melalui 5 rintangan. Kita kalau ingin mendapat gelar al-muttaqi itu harus melalui 5 rintangan atau 5 cobaan. Dan ini harus kita pegang. Kalau 5 ini tidak kita lakukan, tidak kita hadapi, tidak kita basmi, maka kita sulit untuk mendapat gelar itu. Yang pertama, isarus syidda 'alan nikmah. Orang ini kementero di gelar takwa harus mendahulukan rekoso sengsara dibandingkan kenyamanan hidup. Jadi orang kok pengen di situ mewah-mewah di dunia, leyeh-leyeh, santai-santai, sementara dia ingin mendapat derajat al-muttaqi, orang yang takwa, maka itu mustahil. Pertama, ia harus mendahulukan sengsara dulu daripada kenyamanan hidup. Yang kedua, wa isarud du'fi 'alal quwwah, mendahulukan kelemahan dirinya dibandingkan kekuatan dirinya. Abe men apa saloyo, men tak apa satak loyo. Mana yang didahulukan? Kalau ingin menjadi orang yang takwa, tina biarkan kita lemah, biarkan kita di situ tidak punya kekuatan daripada punya kekuatan. Ini prinsip orang yang takwa. Biarlah diri ini lemah, tidak kuat, yang penting kami dekat kepada Allah. Ini pilihannya. Wa isaruz zulli 'alal izzah, orang yang takwa itu pasti mendahulukan kehinaan dibanding kemuliaan. Rata-rata orang yang takwa itu pasti memiliki sifatut tawadhu, sifat antep asor, rendah hati. Bukan merendahkan diri, ingin tawadhu itu rendah hati, hatinya itu rendah, bukan merendahkan hati. Beda tipis soalnya. Merendahkan hati, diri kita itu pantas tapi merasa tidak pantas. Contoh misalkan empian yonceng tahlilan, empian penter maca yasin, penter ngimamin tahlil. Sementara di masyarakat tidak ada satupun yang bisa. Pas sampean esoro, tore imamin. Pas sampean sepuran. Selain bila sepo. Padahal yang lain tidak mampu. Ini bukan tawadhu tapi takabur, ini sombong. Kalau hakikatut tawadhu itu merasa dirinya pancen lemah, tidak punya apa-apa. Orang lain memang banyak yang mampu. Hakikatnya demikian. Sehingga ini memang kejadian yang nyata bahwa rata-rata orang yang takwa itu tak mendahulukan dirinya mulia, ndak. Hina dulu yang dipilih.
Karena dengan kehinaan kita akan menjadi seorang hamba yang betul-betul mengakui kehambaannya. Orang nikah itu hakikatnya memang ajiz, lemah, tidak punya kekuatan sama sekali. Karena hamba memang. Hamba itu bisa bergerak, bisa menjadi apapun sesuai kehendak sayyidnya. Ketika Allah menginginkan demikian, kening eleng boleng. Mangan kuli sering ngocak kok. Santri butuh ben santri pinter. Itu potensi mendapatkan berkahnya ilmu lebih cepat sebudu. Anapa? Men santri butuh nika ibalein gelem. Dibelokkan ke sana ben gurun kaki desa jong. Tahu tanya yang langsung aja len. Karena ada pancen butuh, neremang kok dia tak bisa apa-apa. Men santri pinter itu biasanya anyang sehingga muncul kesombongan. Saya pun juga bisa semacam itu. Sehingga tengah ini afatul mahir. Orang-orang yang pinter itu punya malapetaka besar, bisa menutup keberkahan ilmu kalau sampai tidak bisa nata-ate. Kita yang bodoh jangan juga kecil hati, karena kita punya potensi untuk selalu sam'an wa ta'atan ila maqalatil masyayikh. Selalu mendengarkan dan taat terhadap apa yang diucapkan melalui nasihat-nasihat para guru kita. Dan ini yang harus kita perhatikan. Tak sedikit nak santri sebutuh peleman dari ulama besar itu tak sedikit kena. Dan tidak sedikit juga banyak bahkan nak pinter pondok peleman itu jadi preman. Kenapa? Pondok sudah meremehkan gurunya. Di pondok sudah suudzon pada gurunya. Di pondok sudah menganggap itu hal yang bisa dilakukan oleh dirinya semua. Pondok lebengal cangkolang ke guru, apa boleh luar? Apa boleh orang biasa, bukan ada hubungan apa-apa dengan dirinya. Ia tambah kalau tak kalian dengan kepintarannya. Jadi ini mendahulukan hina dibandingkan kemuliaan. Sampean meneros-ero kancan kudu gelem ya. Agar apa? Sampean itu tak merasa mulia. Sampean menekojen kancan kudu nerema. Agar apa? Sampean itu biar hina. Jangan sampai sampean ekojen, orang saya jatuh martabat ini nanti. Dia mulia saya hina. Oh enggak, ini gengsi saya. Enggak boleh gitu. Santri sejati itu udah dihina pun, dicaci pun, di apa saja. Di situ pasti diterima. Itu hakikatnya seorang santri, khususan al-muttaqi. Wa isarul juhdi 'ala rohah, kemudian mendahulukan payah dibandingkan nyantai-nyantai. Kudu payah, jangan memilih santai. Itu rata-rata prinsipnya orang yang takwa. Men malam jogoh tahajud, men malam di situ bangun ngaji, mutolaah. Payah ya payah. Karena itu memang derajat yang tidak mudah kita dapat. Terus yang terakhir wa isarul mauti 'alal hayat, mendahulukan mati dibandingkan hidup. Ya Pak Kun, ini semua prinsip-prinsip tadi itu bertolak belakang dengan apa yang selama ini kita miliki. Kita hidup kan pengen nyaman kan. Kita odik teroe takdir rakinda di odik se nyaman, muah se genteng, beton se gagare melake, bini seratin, kakanan se nyaman, tedung se nyaman. Dunia nembenau. Ini tidak bisa. Untuk mendapatkan hakikat kenyamanan yang sesungguhnya pagi di yaumil qiyamah. Caranya ya sekarang berjuang mati-matian. Kudu tak nyaman kade. Santri mentro nyaman lebih lah. Tila ambu neng masyarakat tro nyaman, makin kudu tak nyaman kan. Kudu bahaya berlaku ngaji maraja ki sekolah matin ki apalan, ki latihan sebarang misalkan, ki musyawarah, ki mutolaah dan seterusnya. Itu bahaya, nanti akan leyeh-leyeh sampean. Santai, tinggal memetik hasilnya. Pengen itu hal yang dilazimi oleh para al-muttaqi, yang hendaknya kita harus upayakan untuk dilakukan.
kalau ingin seperti mereka. Wa tahqiqu anna taqwa bi salasati maratibah. Al-awwal at-tawqiyyu 'anil 'adzabil mukhallad bit tabarri 'anil kufri. Wallahu a'lam bissawab.